di dalam sesi ini saya akan berbagi ya, dan juga saya akan mengajar beberapa tips untuk menjadi AC. Jadi Bapak Ibu jangan hanya kita kalau cuma mengandalkan pelatihan ini ya, nah, itu tidak juga berkembang ya. Jadi kalau kita usahakan habis ini ada kan komunitas AC yang ada di Indonesia dan di dunia, itu Bapak Ibu gabung. Biasanya pada level pertama Bapak Ibu itu nanti ada tingkatannya seperti itu. Ada masuk ke kelas yang dunia terlebih dahulu, kemudian baru ke level yang naik ke Indonesia seperti itu. Komunitasnya biasanya dikirimkan melalui email seperti itu. Nanti saya akan kasih tipsnya. Baik Bapak Ibu, melanjutkan materi yang kemarin Bapak Ibu, kita sudah pertama yang sudah kita membuat kelas, kemudian yang kedua membuat membuat QR marker, kemudian yang ketiga kita sudah membuat proyek kecil ya, proyek kecil dari dari handphone ya, dari assembler handphone. Jadi untuk itu Bapak Ibu, mari kita lanjutkan yang sesi yang ini ya. Selamat datang juga nih yang baru bergabung, Bapak Edi, ada Pak Nano dan lain sebagainya, Pak Indra, yang sudah tergabung orang-orang hebat juga nih, beberapa orang-orang hebat. Sebenarnya saya agak minder sebenarnya nih, karena banyak orang hebat di sini ya. Cuman kita sama-sama belajar saja. Baik Bapak Ibu, beruntung Bapak Ibu hari ini kita mengikuti sesi ini ya, karena hari ini juga Bapak Ibu ada kabar baik karena versi Assembler Studio itu sudah ada yang versi beta seperti itu. Jadi sudah ada bisa dibuka di web browser Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi mendownload ya, ke dalam yang sudah diaplikasi melalui laptop Bapak Ibu. Nah sekarang namun ya ada beberapa kelemahan yang nanti saya akan jabarkan, mungkin belum sempurna ya untuk yang beta itu, jadi perlu penyempurnaan lain. Ya, jadi tetap akan kita bahas yang Assembler Studio Bapak Ibu. Saya kemarin sudah mengirimkan link ya, untuk Bapak Ibu download atau juga buka ya. Nah, di sini saya akan membuka ya. Kelihatan ya. Nah, ini tampilan awal Bapak Ibu. Kalau kita sudah mendownload, kita klik, kemudian akan tampilan awalnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu, permasalahannya kemarin itu banyak yang masih bingung. Nah, loginnya itu login gimana? Jadi, Bapak Ibu, untuk pada saat login itu, ya, kalau kita sudah aktivasi di Assembler webnya, Assembler web itulah akun yang akan kita pakai untuk Assembler Studio, kemudian untuk APK, untuk yang di aplikasi, di handphone itu cuma itu yang dipakai. Seperti itu. Kalau yang AC itu sendiri Bapak Ibu. Jadi tidak sama. Nah, registrasi kan tidak sama. Kalau ini bisa kita tinggal login, ya. Ya ini versi yang Assembler Studio ya Bapak Ibu, yang lama ya. Nah ini kita masukkan alamat kita ya. Ini kita user atau email kita ya yang sudah kita buat kemarin ya. Email.com. Dan kita masukkan passwordnya ya. Passwordnya sama yang Bapak Ibu masukkan ketika di dalam Assembler ya. Kita klik login ya. Ini bisa dibuka melalui Facebook ya Bapak Ibu ya, login Facebook atau login Apple ID. Ini memutar, usahakan Bapak Ibu jangan membuka aplikasi yang berat ya, yang secara bersamaan. Nah, nampaknya tidak akan mutar. Nah ini Bapak Ibu tampilan awal kita ya. Nah tampilan awal dari Assembler Studio Bapak Ibu. Di sini ya
ada akun kita ya. Akun kita di sini terlihat. Nah, ini akun kita, kemudian ini usernya ya, usernya @fadli01 ya. Nah, itu user Bapak Ibu. Nah, di sini ada ya. Di sini akun. Kemudian di sini ada proyek Anda ada 13 ya. Kemudian komponennya ada 1 ya. Kemudian di sini bahan ajar, bergabung ke komunitas, dan ini adalah penjelasan tentang versi terbaru ya, Assembler Word yang terbaru beta ya, 1.1.4.2 ya. Kemudian ubah bahasa Bapak Ibu, kalau masih bahasa Inggris segera dirubah menjadi bahasa Indonesia. Seperti itu. Kemudian di sini proyek yang kita tampilkan yang sudah ada itu akan terlihat seperti ini ya. Nah, kemudian oke. Kemudian ada kita mau mencoba untuk membuat proyek baru Bapak Ibu. Kita klik tanda plus ini ya. Tambah ini ya. Bentar. Nanti kita akan coba untuk versi yang beta dan juga untuk yang versi Assembler Studio. Jadi kalau tidak spesifikasinya tidak cukup ya, tidak sesuai, itu tidak akan jalan Bapak Ibu. Tidak akan bisa di-download juga dari awal. Ini masih not responding ya. Sedikit. Saya stop screen ya, biar mutar ya. Biar cepat mutarnya. Mungkin lelah ya. Mungkin lelah. Yang Pak Edi tadi ya, Pak Edi tadi sudah nyoba ya Pak Edi ya, kalau tidak salah. Pak Edi sudah mencoba yang ini sudah bisa terbuka. Nah ini sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini ada apa yang kamu mau buat ya. Sekarang kita klik yang konten AR berslide ya. Kemudian proyek kosong. Nah, kita kasih nama apa ya, hewan. Nah ini jadi memang ini Bapak Ibu ya, asetnya ini agak berat yang versi studio ini. Nah ini sama seperti yang tampilan kita kemarin ya, cuman di sini bedanya bisa kita menyesuaikan apa saja ya. Nah ini markernya, marker area ya Bapak Ibu. Nah, tinggal kita putar ini marker area depan ini ya. Nah, sedikit kami jelaskan Bapak Ibu untuk yang di sini ya. Nah, ketika kita membuat, pastikan Bapak Ibu ya, pastikan beberapa langkah kalau sudah yakin itu disimpan Bapak Ibu. Karena banyakan itu hilang seperti itu. Kayak kemarin tuh kayak begini kalau tidak salah itu juga tidak tersimpan, jadi ngulang lagi ya. Kemudian namai ulang di sini, kemudian ada pengaturan, kemudian atur ulang kamera, kemudian pusat pembelajaran. Ini di tema pengaturan. Kemudian ada impor. Ini nanti impor ini untuk mengimpor seperti gambar 3D, 3D yang dari luar seperti itu. Ada alamat situsnya yang bisa kita download seperti itu. Kemudian ada objek 3 dimensi ya. Nah, objek 3 dimensi sini ya.
Nah, kemudian ada text, ya saya rasa tidak asing ya, kemarin sudah saya jelaskan. Ada gambar, kita bisa menyisipkan gambar, kemudian ada video yang dari YouTube, ya. Sini. Nah, sekarang kita akan coba, Bapak Ibu, kita coba membuat sesuatu ya. Ya ini yang paling awal ini adalah contoh hewan sudah saya buat agak kecil dan nanti besar. Kemudian di sini ada dinosaurus, ya. Kemudian ada banyak ya, maunya sesuaikan dengan tema. Nah, karena ini agak awal ya, jadi saya akan sedikit yang ringan-ringan saja karena kalau berat terlalu ini ya. Jadi saya mau masukkan dinosaurus yang ini, hewan purba ya. Nah, saya lihat tadi ada kreasinya Ibu siapa ya. Jadi ada menggunakan suara cuman pakai editan tambahan seperti itu. Sebenarnya bisa, saya akan kasih tahu caranya ya di sini. Ini pastikan kita mengklik ya. Ini apa yang saya mau sebenarnya. Salahnya. Objeknya yang ini. Oke, yang ini Bapak Ibu ya. Oke, kemudian satu lagi misalnya ini. Oke, terlihat ini besar ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada tanda ini ya, mengecilkan ya, untuk mengecilkan. Nah, jadi bisa dikecilkan. Kemudian, oh ini mengambang ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang warna pink ini mengambang hewannya. Nah, kemudian kalau kita mau nurunkan Bapak Ibu, tinggal yang seret ini ke tengah. Ya. Kemudian kita sesuaikan lagi, apakah sudah pas. Nah, sudah seperti ini. Kemudian ada lagi di sini ya. Ini untuk memutar ya. Memutar 360 derajat. Nah, anggaplah seperti ini misalnya kan. Ini yang ringan dan gampang, mudah bisa dibuat. Kemudian di sini objeknya setelah ada tadi di sini ya. Kemudian kita kasih teksnya, ya. Kita kasih teksnya di sini. Nah, kemudian di sini kita bisa ketikkan teksnya ya. Misalnya hewan di dunia misal ya. Nah, kemudian kita sudah buat nih ya, hewan di dunia nah, seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Oke, mundurkan. Ya, jadi dapat ya. Kemudian Bapak Ibu misalnya mau cari gambar nih, atau di sini. Kita cari. Oke, kita cari di download ya. Kita download di sini, misalnya gambar purba ya. Oke, gambar hewan purba. Nah, misalnya untuk background untuk belakangnya kita kasih ini. Nah, ini misal.
agak kecil ya. Kemudian ya, pergi ke sini, ya, sudah mutat. Kita simpan. Kameranya Pak, mana kameranya Pak? Kita save. Mana kameranya Pak? Apa Mas? Ya, kemudian ini load for drive ya. Kita ambil. Itu kalau kita mau ngasih ini ya, gambar ya. Atau gambar yang sudah tersedia juga boleh Bapak Ibu. Jadi nggak harus ini ya, nggak harus download kalau sudah tersedia ada tersedia. Oke, ini ya. Kemudian kita ambil. Oke, terlihat ya Bapak Ibu ya. Sini belakang. Oke. Oke, seperti ini. Kemudian ketika kita mau mendownload, Pak. oke, kemudian di sini. Mohon maaf, mikrofon dimatikan. Nah, di YouTube ini kita mau buat animasinya tuh tidak terlihat Bapak Ibu. YouTube-nya itu yang mau kita ambil adalah suaranya Bapak Ibu. Nah, ketika kita mau ngambil suaranya kan pastikan di sini kita download itu suara dari Source ya. Oke. Suara. Karena kalau kita di situ nggak ada bisa input ini Bapak Ibu ya, nggak bisa input audio ya, jadi bisa suara dinosaurus. Jadi yang mau kita ambil bukan gambarnya, tapi suaranya Bapak Ibu ya. Yang mau kita ambil adalah suaranya. Misalnya ini ya, agak ini. Nih. Kita ambil linknya saja Bapak Ibu, link dari YouTube ini. Ya. Nah itu, jadi yang kita mau buat open itu adalah dari ininya ya, dari suaranya kita copy, kemudian kita pindah ke proyek kita, ya. Kemudian buka video, ya. Buka ya. Oke. Nah ini Ibu URL ini ya, kita masukkan di sini ya. Putar otomatis ya. Kemudian ulang selamanya. Ya. Kita klik saja ini. Kemudian kan yang mau kita itu kan mau kita sembunyikan video layar hijau. Bisa.
kita bentuk kecil Bapak Ibu. Kecil, kemudian kita masukkan ke dalam ini. Oke. Oke, kita kecilkan kembali. Oke, sudah tidak terlihat ya Bapak Ibu ya? Nah, sudah tidak terlihat. Coba kita meninjau ya. Nggak keluar ya suaranya ya? Putar Asetnya itu di apa Fadli? Kenapa Pak? Dilepas. Asetnya itu disediakan sama SMBer Studio apa kita download dari luar itu Pak? Yang ini Pak ya, yang aset hewan-hewan seperti ini ya? Iya. Punya saya kok cuma sedikit ya. Dia itu ada yang bisa di-download sendiri Pak, kita cari ya, atau custom ya. Kemudian ada juga kita yang disediakan oleh pihak assembler. Namun kalau seandainya itu dalam waktu dekat bisa diusulkan Pak. Kalau misalnya kita mau butuh nih tentang apa ya yang belum ada misalnya kan, nah, kita request itu insya Allah bisa dibuatkan Pak. Cuman perlu waktu saja. Tapi kalau Pak Fadli punya banyak aset bisa dong di-share. Oh siap Pak. Belum banyak Pak, saya Pak juga baru belajar sebenarnya Pak ini. Nah, ini sebenarnya saya juga baru belum lama sih Pak ini. Jadi serempak dengan ini Pak Jarnawi sebenarnya untuk pelatihan itu. Ini kenapa ya nggak keluar aset ya? Insya Allah. Kita ulang ya. Share screen-nya Pak, share screen-nya bersuara, pakai sumber suara juga. Oh iya, bentar Pak. Saya stop screen bentar. Bentar. Oke, bentar. Ini apa ya saya salah ya? Suara, kemudian ini seharusnya kita delete saja. Oke, kita ulang ya prosesnya. Jadi klik video ini ya, nanti akan keluar Bapak Ibu ya. Apa ini pengaruh ini ya, screen ya? Padahal sudah saya klik. Oh ini. Oke, pengaruh screen saya Bapak Ibu ya. Jadi ternyata setelah diinikan ya. Nah, ini
ternyata dia mengalami masalah ya. Ketika ini saya klik kan. Oke. Ini masih buka gambar. Nampaknya ini ya. Nampaknya pengaruh juga ini apa keberatan ya. Saya ini. Aduh, nampaknya ini saya ini kan aja dulu. Oke. Nampaknya yang aset tadi kurang ini ya Bapak Ibu ya, kurang mendukung untuk dijabarkan ya. Jadi kayaknya beratan di dalam desktop saya. Karena terakhir saya pakai itu sangat mudah ya. Intinya prosesnya begitu Pak ya. Jadi nanti kalau di Ya. tes pasti Sebenarnya berputar aja Bu. caranya. Sama aja sebenarnya intinya dengan yang kita sudah pernah coba Bapak Ibu. Nggak ada ini, nggak ada yang berbeda sebenarnya. Cuman input aset Bapak Ibu ya. Jadi kalau seandainya nanti ini kayaknya saya cari alamatnya ya. Jadi saya akan berikan link ya. Saya akan berikan link agar Bapak Ibu mudah mencari aset ya. Jadi aset 3 dimensi saya ajarkan saja dulu untuk mencari aset 3 dimensinya Bapak Ibu. Jadi saya carikan saja dulu. Bentar untuk 3 dimensinya. Nah, nanti kalau seandainya karena yang ini saya belum mewajibkan karena udah pada versi yang beta Bapak Ibu, tidak ada penugasan tentang yang ini ya. Nah, untuk yang ini tidak ada penugasan, cuman paling tidak Bapak Ibu tahu karena spesifikasi sebelumnya yang saya targetkan tidak sama seperti itu kan dengan Bapak Ibu semuanya seperti itu kan. Ada yang Windows-nya udah mendukung, ada Windows-nya yang belum seperti itu. Jadi tidak sama. Jadi saya akan berikan saja untuk aset kalau sekiranya nanti versi yang beta ini sudah bisa ini ya, sudah bisa mendukung untuk kegiatan kita ini. Bentar saya carikan untuk link ini ya, link aset. Kemudian nanti kita akan belajar yang ini aja, yang versi beta di sini. Ini saya set di mana ya enaknya ya? Di Facebook atau di chat? Di chat ya? Aja Pak. Saya screen. Boleh Pak, boleh di room chat, boleh di WA. Ini di ini ya, di room chat ya. Oh di room chat Pak, oke. WA juga di share ya. Oke. Pak nanti di WA juga di ini ya Pak. Siap Bu. Nah Terima ini. kasih Pak. Oke, nanti yang di grup WA akan saya ini kan ya, yang di grup WA akan saya share ulang kembali. Nah, untuk bagaimana cara mengambil aset yang 3 dimensi, saya screen dikit. Nah, ini misalnya kita ngambil yang di SketchUp ya. Nah, kita saya kemudian Google jadi Google sama kayak saya menggunakan itu seperti ini. Nah, ini
kemudian yes agree, ya. Account. Nah ini misalnya kita mau ngambil hewan apa ya, misalnya tikus yang sudah saya buat. Ini Bapak Ibu, cuman tidak semua 3D ini bisa diambil ya Bapak Ibu ya. Tidak semua hewan ini bisa diambil ya. Yang bisa ini seperti ini. Ada yang berbayar. Ada yang berbayar. Karena kita cari yang gratis saja Bapak Ibu. Iya. Kita cari yang gratis karena ini ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah, ini misalnya ya, ini mau kita ambil misalnya. Ya, di sini ya, download ya. Kita coba download. Nanti akan keluar. Nah, ini yang kita bisa download itu adalah yang formatnya FBX, Bapak Ibu. Ya, yang bisa di-download adalah format yang FBX ya. Jadi kalau ada misalnya di sini kan banyak tuh pilihannya, yang misalnya yang ini misalnya kan. Nah, ini kita klik di sini ya. FBX, kalau dia FBX, nah ini bisa Bapak Ibu. Kalau dia bukan FBX seperti mana ya? Nah, itu tidak bisa Bapak Ibu. Kalau yang tidak FBX itu tidak akan bisa. Nah, ini. Yang ini berbayar nih ya, ada dolar ya, berbayar. Nggak terlihat, Pak. Nah, Bu? Nggak terlihat. Tidak Mungkin terlihat sinyal ya? di saya kali ya, Pak. Terlihat kok, Bu. Ya, Oh. mungkin sinyal di saya sepertinya. Iya. Itu bukan rekamannya aja Mungkin besok ini. lihat lagi. Mungkin. Siap. Oke. Nih, jadi di Newsfeed ya, SketchUp ini bisa diambil yang aset yang kira-kira yang sudah memenuhi standar. Nah ini nggak bisa nih, ini kan karena nggak ada link downloadnya nih di atas ini kan. Nah kalau ini kan ada nih. Nah, cuman apakah ini? Nah ini GLB nggak bisa ini ya Bapak Ibu ya. Oh, yang bisa adalah FBX tadi. Nah, contohnya kita download ya, misalnya ini. Oh, yang original ya Bapak Ibu ya, yang download yang original. Kita download. Ya. Oke, di bawah ini sudah terdownload ya Bapak Ibu ya. Oke, sudah terdownload. Kemudian kita ini kemudian kita ambil, kita buka ya. Jadi memang kayaknya ngefek bener ini ya, tampilan ya sistem ini, apalagi yang terutama yang ini yang berat. Oke, ini kemudian klik kanan ya, klik kanan. Nah, klik kanan, yang pertama starter. Nah, yang ini ya sudah keluar yang source tadi ya. Kemudian akan muncul yang ini ya, yang item yang ini ya. Nah, yang ini nanti yang akan kita pindahkan Bapak Ibu. Yang ini yang akan kita pindahkan ke dalam ini kita ya, ke dalam assembler kita. Saya akan ngasih tahu ini saya coba sekali lagi Bapak Ibu ya. Saya coba sekali lagi untuk yang masukkan apa ya. Jadi karena pada saat kita masukkan item atau 3D itu ya, untuk yang harimau itu akan bentuknya akan polos Bapak Ibu, belum ada gambar ya. Jadi juga kita harus menyiapkan yang pertama, kita harus mempersiapkan yang selanjutnya adalah gambar kulit harimau ya, kulit harimau. Gambar kulit harimau. Nah, kita sesuaikan yang ini misalnya ya. Nah, ini lebih identik. Save. Nah, kita save.
Asep. Oke. Ya. Nah, carilah gambar itu yang menunjukkan warna objek kita, Bapak Ibu. Misalnya hewan purba, misalnya hewannya warna oranye, berarti kita cari warna yang oranye, menunjukkan identitas hewan tersebut. Kemudian di sini tadi sudah bisa login. Ini sudah bisa. Kita akan menunjukkan saja dulu, jangan sampai ini kalau bisa membuat ya. Ini sudah ada, ya. Mas mutar bisa. Sambil ini Bapak Ibu kalau ada yang pertanyaan, silakan. Kalau misalnya ada pertanyaan sambil kita buka. Saya Pak izin bertanya. Siap Bu, silakan Bu. Ini Pak, kalau misalnya kita buat proyek, terus ini kan gambar-gambarnya, musiknya itu kan kita ambil dari luar. Nah, apakah itu juga perlu dilampirkan Pak, bahwa aset kita itu dari sumbernya dari sini? Seperti proyek yang sebelum-sebelumnya kan Pak, itu harus, kalau kita buat video kan aset gambar, musik itu kan dilampirkan. Nah, apakah dalam proyek, dalam assembler ini juga dilampirkan seperti itu untuk menghindari copyright-nya atau gimana? Aja, Pak. Oh iya Bu, jadi nggak jadi masalah Bapak Ibu ya, yang sudah disediakan itu tadi, insya Allah tidak akan menjadi masalah seperti itu. Jadi insya Allah tidak ya, karena yang sudah dikasih link tadi memang beberapa yang sudah memang disarankan dari pihak assembler. Itu Bu, mungkin itu jawabannya Bu. Jadi itu sama ini ya, saya sudah tahu nggak belum ya layar utamanya? Oke, ada impor ya. Di sini ada impor. Nah, di sini ada setelah kita klik import ya, itu ada import file UFX ya. Nah, kita klik ya. Itu tidak hanya hewannya, mau cari rumah misalnya kita untuk rumah ya, itu bisa ya. Cuman itu tadi ya, ini yang versi yang lama ya, karena sudah ada yang baru kan, kita akan coba. Nah, di sini tadi, nah, ini yang tigeran ini kita open. Ya, ini mengambil dimensi kota ya. Disarankan saat menggunakan, kalau masih menggunakan assembler ini, itu kotanya juga harus ini Bu, ya. Kotanya harus internet ya, khususnya. Nah, ini tampilan harimaunya masih putih polos Bapak Ibu ya. Belum ada warna, belum ada corak. Bagaimana kalau kita mau mencoraknya? Ya. Kita cari material. Ini ada transformasi Bapak Ibu ya, skalanya, kemudian ada material ya yang dibutuhkan, kemudian animasinya. Nah, untuk yang material ini Bapak Ibu, kita klik saja di sini Bapak Ibu ya. Nah, ada tiger ya, gambar tiger. Kemudian kita cari yang gambar tadi Bapak Ibu yang sudah kita download. Ini ya. Nah, ini kita cari ini, kemudian open. Nah, berubah. Nah, walaupun tidak ini matanya tidak akan terlihat ya. Nah, namun ini sudah menggambarkan objek tersebut. Kemudian kita jangan lupa ya Bapak Ibu, kalau itu sudah sesuai Bapak Ibu ya, tinggal simpan dan taruh ya. Nah, ini tip ya, kemudian ya saya setuju ya, kemudian unggah sekarang. Nah, itu nanti akan langsung tersimpan ke dalam aset Bapak Ibu semuanya yang di dalam Assembler Studio. Nah, inilah bedanya yang sekarang yang beta. Kalau yang beta itu belum bisa menginput seperti ini Bapak Ibu. Nah, sudah saya coba tadi kan, itu belum bisa ya, belum bisa terlihat. Belum importnya ya, jadi belum ada ya, belum bisa, jadi akan ada penyesuaian terbaru.
Kalau sudah seperti ini Bapak Ibu tinggal oke ya. Nah, ya. Di objek ya. Kemudian ini ya, yang ini ya. Yang warna hijau ini. Nah, ini kemudian akan kita konversi. Nah, jadi ya. Akhirnya sudah ada gambar, sudah ada bentuk lingkarannya. Nah, seperti ini. Contoh, ini sudah ada proyek kita karena masalah itu tadi ya. Kita mau meninjau, kalau Bapak Ibu mau meninjau, tinggal meninjau seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sebelum proyek itu dirilis misalnya. Kemudian Bapak Ibu publish ya. Sekarang bisa dibuat secara otomatis ya. Bisa dibuat otomatis atau kemudian di link assembler, kemudian ada lagi itu pengaturan proyek ya. Nah, ini bisa ditambah lagi untuk item-itemnya Bapak Ibu, untuk scene-nya ini bisa ditambah lagi ya. Nah, ini ada tanda plus, bisa ditambahkan apakah di depan atau di belakang ya. Ininya tinggal menyesuaikan saja Bapak Ibu. Nah, ini bisa didobelkan scene-nya ya, atau sendiri scene-nya juga bisa ya. Tergantung kita maunya seperti apa. Kemudian warna color-nya ini juga bisa dirubah ya, jadi hitam atau warna sky-nya tadi ya. Seperti ini bisa. Kemudian kita mau download QR-nya, tinggal kita download. Ini sudah ada ya. Kita download marker. Ya, ada gambar, ada bentuk. Ya. Oke, itu untuk ininya ya, publisnya kalau kita mau QR marker Bapak Ibu. Nah, anotasi ya. Jangan lupa Bapak Ibu, setiap hewan itu penjelasan yang akan kita berikan itu diberi anotasi Bapak ya. Yang di HP itu sudah saya jelaskan kemarin, nah, diberikan sama ya. Kan belum tepat ini dapatkan kembali ya. Paling enggak lepaskan dengan hewannya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini diberitahu ini apa misalnya harimau Sumatera. Nah, itu untuk ini ya biasanya. Nah, itu mungkin untuk ininya. Kalau untuk rilisnya sudah ada cara yang banyak cara ya untuk ini menangkap layar ya. Nah, sudah bisa kita gunakan. Publisnya juga itu juga bisa kita gunakan. Nah, ini sudah. Kemudian jika Bapak Ibu sudah ini sudah berarti ya, sudah anggaplah sudah dipublish ya, sudah dipublish dan sudah diinikan proyeknya. Nah, seperti ini. Oke, mungkin itu karena berat ya, kita akan beralih sedikit Bapak Ibu ke dalam tidak tampil Pak, share screen-nya Pak. Tidak tampil ya? Iya. Yang lain tampil nggak? Pak. Tampil ya? Pak. Saya punya nggak tampil, Pak. Dipin aja, Bu. Oke, bentar. Karena pengaruh sekali ya. Pengaruh ini ya, jaringan itu pengaruh. Dia pengaruh. Tidak mendukung kalau untuk internet yang lemot itu tidak mendukung. Cuman untuk yang versi beta ini ringan ya. Pak Nano sudah coba ya tadi Pak Nano ya? Sudah Pak. Sama yang tadi yang impor tadi yang 3D juga itu saya udah ketemu tadi. Jadi memang polos begitu ya Pak kalau dari luar impor FB gitu. Gimana Pak Nano? Pak Nano Tadi yang Bapak contohin harimau tadi saya pernah itu ngimpor rumah ya. Jadi polos, jadi saya nggak nemu solusinya, ya udah akhirnya
nggak ngimpor lagi. Oh gitu. Jadi polos kalau ngimpor dari luar. Iya. Kalau polos kalau impor dari luar itu masih keadaannya masih polos, Bapak Ibu. Belum ada gambar, belum ada Iya. warna. Kita harus mencari dulu ininya, gambarnya. Gitu. Saya berharapnya itu sama seperti tampilan yang itu di website-nya gitu. Tapi ternyata nggak polos. Nggak apa-apa deh. Nah, Untuk yang kreativitas tapi yang mana kayaknya Iya. biar Saya lebih suka kreatif. ngotak-ngatik aja gitu. yang versi beta tapi lebih ringan ya Pak Dana ya. Ya lebih ringan Pak, betul. Pak Fadli, Dan lebih enak kita biasanya kalau di handphone kan agak susah ya geser-geser atau apa tuh. Kalau versi beta tuh enak gitu di laptop gitu. Dan kita juga misalkan mau ngajarin anak-anak juga misalkan Benar. ya, bisa juga itu lebih enak ngajarin lewat itu versi beta. Iya benar sih. Nah, tadi Pak ini ya, Pak Edi tadi ya. iya Pak Fadli. Iya. Saya udah coba import kemarin itu. Saya kan ngambil 3D-nya itu kan dari Maximo, kemudian ada saya buat di Blender gitu kan. Saya udah import. Itu gambarnya berwarna, langsung berwarna, tapi nggak bisa diedit gitu. Apakah karena kapasitasnya terlampau tinggi? Gitu, Mas. Oh bisa jadi Pak, bisa jadi karena beberapa ini kan masih perbaikan Pak. Kebanyakan ini dari assembler ini kan baru Pak. Jadi baru mengembangkan berdasarkan masukan-masukan dari pihak ya dari kita ini Pak yang sudah mencoba guru-guru yang sudah mencoba itu, mereka itu selalu ini update kayak web player ini kan kemarin keluhannya itu kan pada saat saya dan Pak Jarnawi rata-rata juga kebanyakan sebelum itu juga sudah banyak sih yang mengeluhkan tentang aplikasi yang baru yang Assembler Studio itu karena terlalu berat seperti itu. Makanya munculkan ini yang beta. Kemudian saya usulkan kalau bisa ini yang beta ini lebih lengkap lagi fiturnya seperti itu kan. Iya, tadi pun beta sudah saya coba. Memang dia lebih menarik ya, tampilan lebih menarik. Kemudian itu tadi dia kelemahannya kan belum ada bisa impor tadi ya satu. Kemudian apa namanya yang maker kita itu kan belum bisa kita ini penanda, untuk penanda itu belum ada. Itu tadi sudah saya sampaikan. Oke, coba kita ini ya Pak ya, yang ini sambil kita ini sama-sama inilah karena saya juga karena yang studio ini kan juga baru tadi siang. Nah, beruntungnya Bapak Ibu yang sudah tergabung di dalam AC itu bisa udah update. Jadi nanti bisa ada update ilmu dengan Ibu ini ya, Bu Anita ya, langsung seperti itu. Jadi kalau tidak terpecahkan dengan yang seperti saya ini bisa langsung ke Ibu Anita seperti itu dan itu update. Nah, ini Bapak Ibu tampilannya. Sudah tampil ya? Sudah Pak. Oke, masih loading gitu ya. Iya. Iya. Pak Fadli, tadi saya tidak lihat link yang awal untuk yang beta tadi itu. Yang mana Bu? Yang beta Pak, maksudnya saya nggak sempat lihat. ini. Masuk link Pak atau gimana? Dia itu kan seperti brosur Bu. Dia itu seperti brosur. Nah, ini saya titikkan linknya di ini ya, di ini ya. Oh iya ya. Pak, siap. Nah, itu tinggal apalagi ada perbaikan ya. Nggak tahu juga karena baru di launching biasanya cepat dia langsung perbaikan apa ini yang kurang gitu. Cepat. Ya benar kayak ini kayaknya masih loading dan juga tadi cepet sekali klik aja udah muter ya. Tadi siang cepat. Iya Pak, ya Pak Dono ya. Kita Iya. coba tadi langsung ini langsung ini sih langsung terbuka. Nampaknya memang lagi ada gangguan Bapak Ibu, jadi belum bisa saya ini kan namanya. Assembler web player Pak ya. Iya, assembler web player namanya Bapak Ibu.
Itu kalau mau coba nanti kita Udah di terbuka sini, komunitas. Pak. Hah? Yang gambar dinosaurus, Pak ya? Iya, gambar dinosaurus yang saya Oh iya, udah. ini sayangnya belum bisa ini ya. Nah, ini gambar ini ya. Ini masih loading ya, Bapak. Lihat. Iya, Pak, gambar itu. Outs. Di belakangnya nih kayaknya nggak kebaikan. Kalau Atau di ini, saya bentar. terbuka, Pak. Terbuka ya? Bentar dulu. Terbuka, Pak. Cuma di sini minta sign in. Apakah dengan Oke, Facebook, bentar. dengan Apple? Berarti di timur bagus sinyalnya nih, Bu. Saya di tengah. Oh, di tengah ya. Di tengah. Baiklah, bagi yang di barat, kami di barat susah. Oh. Di barat terbuka, Bu. Apa aja yang terbuka, Pak? Gerbangnya. Ini lawan-lawan timur barat nih Saya ya. di barat juga, Pak, tapi nggak Di tengah juga. Jadi ada ini ya, ada yang Ibu itu tadi terbuka ya, Bu ya? Ininya bisa webnya yang tadi saya berikan. Terbuka, Pak. Kalau Terbuka di tempat saya, Pak. Iya. Bentar, saya stop. Kadang kendalanya begitu kalau online, Pak. Share screen sambil ini. Iya, screen sambil ini ya nyala ya. Ya itu apa proses apalagi berat gitu yang dibuka. Saya nggak bisa buka ya saya. Iya, saya nggak bisa buka. Berarti yang di HP juga kalau buka Assembler Edu itu butuh kuota yang banyak, Pak ya? Iya. Iya. Dan itu RAM-nya juga harus ini RAM-nya harus ya kalau mau enak harus tinggi RAM-nya. Minimal yang 4 deh gitu ya. Ya minimal 4. Punya saya 6 kebetulan. Oke. Kayaknya ini apa bisa yang Pak Danu ya yang di skip aja ya. Coba Pak. Nggak apa-apa sambil belajar ini. Sama-sama ini gitu Pak. Yang saya nih nggak bener-bener nggak bisa buka. Jadi biar ini tapi nggak ada banyak berubah sih sebenarnya untuk ininya. Perbedaannya nggak terlalu ini, cuman lebih ringan itu aja sih dan mudah mengeditnya. Dan itu web player itu bisa di-download handle-nya itu ini ya Pak namanya apa ke website ya? Iya di ini website tanpa Tinggal harus punya ditempel. aplikasi gitu. Benar-benar. Yang penting sudah punya akun aja itu. Iya, yang penting sudah punya akun. Jadi kalau seandainya ini ya, saya Prosesnya sih sama, itu kayak kemarin tuh apa bikin projectnya sama seperti yang di handphone itu. Cuma kayaknya lebih enak aja, lebih menarik aja gitu. iya, karena tapi kalau ditampilkan di dalam handphone itu kalau yang handphonenya kecil kurang puas kalau yang web player ini kayaknya kurang ini ya nggak bisa ya. Ini memang diperuntukkan untuk itu Pak apa Untuk laptop ya. laptop. Oke, ya udah ini aja Bapak Ibu. Mungkin itu nggak bisa ya. Jadi saya sedikit saja ngasih ini ya. Jadi memang permasalahan juga jaringan ini. Nanti akan saya buat mungkin teman-teman di sini sudah banyak kok yang YouTuber juga kan banyak. Jadi bisa share screen nanti atau share link untuk berbagi ilmu ya. Untuk yang terbaru. Jadi untuk Bapak Ibu lebih update terbaru Bapak Ibu, saya anjurkan Bapak Ibu untuk pelatihan yang kali ini Bapak Ibu minimal paling tidak sudah masuk ke level 1 Bapak. Ya. Jadi untuk syaratnya karena saya ditantang juga dengan Ibu Anita ya. Jadi paling tidak Bapak Ibu sudah masuk ke level 1. Itu. Nah, bagaimana cara masuk ke level 1 Bapak Ibu?
saya kasih tips sekarang. Saya screen ya, karena saya tidak bisa ya. Nah, saya screen. Dan ini sudah saya gunakan ya. Oke, terlihat ya. Oke, di sini ini adalah web AC kita ya. Ya, gitu. Di sini Bapak Ibu akan terlihat webboardnya ya seperti ini ya. Nah, kemudian ini adalah labelnya ya, atau urutan kita, ranking kita ya. Nah, nanti bisa dilihat lah ya rankingnya Bapak Ibu di posisi mana, posisi berapa. Nah, cuman di sini Pak Agung ya, Pak Agung Yulianto itu posisi pertama, kemudian Pak Jatnawi. Nah, ini tiga ini orang luar semua. Nah, baru saya nomor 6. Nah, insya Allah Bapak Ibu bakalan juga naik ke level-level selanjutnya, Humble Wizard ya, karena itu sangat dianjurkan Bapak Ibu. Nah, untuk cara bagaimana cepat kita ya untuk masuk ke level wizard itu ya, saya akan cari ini paduannya. Jadi Bapak Ibu bisa menempelkan atau dan juga bisa menambahkan gimana ya? Bapak Ibu bisa menambahkan nanti di ininya ada sertifikat ya Bapak Ibu, dapat menerima sertifikat, kemudian Bapak Ibu bisa dapat ini ya, bisa dapat sertifikat, bisa dapat embel ya namanya. Nah ini biasanya dapat pesan rutin ya dari Bu Anita ya. Nah ini yang akan Bapak Ibu dapat ya, biasanya ada AC challenge ya, saya sudah mengusulkan dengan Bu Anita, mungkin insya Allah dalam beberapa minggu ke depan ada realisasinya ya untuk AC. Jadi kita yang di komunitas AC itu tidak hanya mengejar ranking AC-nya, tetapi apa konten pendidikannya itu juga harus dilihat. Oke, ini Bapak Ibu. Nah, apa yang saya lakukan dengan Pak Jarnawi pada saat itu ya, pertama Pak Jarnawi itu membuat ini ya suatu gerbakan ya. Jadi hanya beberapa terlebih dahulu yang dibagikan link ini, cuman saya belum terlalu fokus ya. Kemudian saya perhatikan, oh ya bagus ini seperti itu kan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memulai dari hal yang paling kecil Bapak Ibu ya. Bisa memulai dari hal yang paling kecil ya. Yang pertama Bapak Ibu di sini ya. Nah, di sini usahakan kalau mau dapat ke level importer 1 itu dapat 100 poin. Bagaimana caranya dapat 100 poin? Nih. Cukup Bapak Ibu ikuti yang ini, jangan sampai tidak ya. Itu kunci pertama. Itu yang bisa dilakukan dengan modal hanya mengklik ya. Nah, itu bisa Ibu lakukan. Ini bisa dapat. Caranya Bapak Ibu jangan Bapak Ibu gabung ini jadi satu ya, laporkan, tapi pisah-pisah. Sukai halaman assembler Facebook itu satu screenshot ya. Nah, satu screenshot ya, di screenshot. Kemudian bergabung di grup Facebook Assembler Edu Community. Nah, itu di screenshot kemudian dilaporkan. Jadi satu item. Jangan sekaligus. Saya sudah mengerjakan tugas satu kali, gitu. Jangan seperti itu. Nah, itu bakalan laporannya tidak tidak detail nanti ya. Nah, jadi kalau ini kita namakan ini 5 harus 25. Kemudian bagi ada namanya kalau kita mau mendapat 10 poin cukup kita install Assembler Studio kayak Bapak Ibu sekalian ini saat ini yang sudah mendownload Assembler Studio itu sudah mendapat 10 poin kalau Bapak Ibu laporkan ke dalam certified. Kemudian instalasi aplikasi Assembler di ponsel Anda itu screenshot saja Bapak Ibu itu sudah dapat 10 poin. Kemudian yang cara-cara seperti ini yang satu kali ini jangan sampai tidak dilaksanakan karena itu rugi ya. Ini kolega yang Anda rujuk berhasil naik level 1 inverter misalnya. Itu
bisa dapat menambah juga 10. Memberikan ulasan bagus tentang aplikasi assembler itu diberi 10. Nah, bagaimana caranya biar saya cepat naik Bapak Ibu? Yang saya lakukan adalah saya mengincar yang ini. Ya, saya mengincar yang paling atas. Ya, buat komunitas di Facebook dengan jumlah anggota minimal 50. Makanya di Facebook itu saya dapat Janawi itu ada komunitas ya, komunitas AC ya, AC komunitas Assembler Edu dan AC. Itu bernilai 50 jika undangan 100 orang ke komunitas Anda tidak termasuk 50 anggota awal. Jadi 50 anggota awal itu kalau bisa dihitung ya 50 awal kan, 50 awal kemudian kelipatannya adalah 100 nantinya. Nah, itu ya, boleh diincar kalau misalnya saya nambah anggotanya kelipatan 100 nih nantinya. Dari sudah ada 100 nih, saya nambah lagi 200 300 itu bisa dilaporkan. Jadi saya bisa mendapat 100 poin Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi dan untuk selanjutnya itu kalau 50 awalnya itu 50 Bapak Ibu. Jadi kalau kelipatan tergantung kelipatannya. Yang penting dilaporkan saja Bapak Ibu. Apakah itu masuk dalam item atau tidak. Tapi yang paling utama Bapak Ibu, kalau berkaitan dengan assembler, Bapak Ibu upload, kemudian Bapak Ibu kasih teks di bawahnya itu pagar, kemudian tulis assembler, itu dilaporkan, Bapak Ibu akan mendapatkan poin nih Bapak Ibu ya. 10 atau 5 gitu. Jadi berkaitan posting saja rutin Bapak Ibu, sehari 2 kali 3 kali nggak jadi masalah. Itu dilaporkan dapat poin Bapak Ibu. Ya, karena itu termasuk dalam tugas yang dapat diulang Bapak Ibu. Kalau tugas yang dapat diulang berkali-kali Bapak Ibu ulang, bakalan bisa dibuat. Kemudian Bapak Ibu sudah mengikuti beberapa kali webinar nih, itu bisa dilaporkan, poinnya juga 50 Bapak Ibu. Nah, kalau menjadi ini ya, meet up ya, 20 ya, membuat bergabung ya. Kalau tidak salah, ini apa ini ya, lagi memastikan Assembler Edu, kemudian hadir di acara meet up itu 10 poinnya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu ikut dalam tantangan ini, hadir di acara offline meet up ini ya. Nah ini Bapak Ibu bisa laporkan, Bapak Ibu sudah 2 hari nih, Bapak Ibu disertai screenshot, jangan lupa ada nama Ibu di situ, screenshotkan, kemudian laporkan. Kalau dulu hari ini dilaporkan, Bapak Ibu sudah ikut. Jadi 10 dapat 10, kemarin 10, webinar mungkin kemarin ikut jadi 10. Jadi 30 sudah. Ya. Itu kemudian buat webinar. Nah, ini triknya kemarin ya, karena saya itu ngikut saja sebenarnya. Saya benar kata Pak Janawi sebelumnya. Saya ngikut apa yang dibuat saya buat seperti itu. Yang penting berani aja lah seperti itu. Kalau sudah ada materinya ya ditangkap saja. Buat webinar, saya buat webinar 3 kali kemarin itu 50 poin. Ya, menjadi pembicara. Cuman kalau membuat dan menjadi pembicara ini tidak bisa dilaporkan 1 kali Bapak Ibu. Jadi poinnya hanya 1 ya, hanya 50. Tidak bisa 50 dan 50 itu tidak bisa. Jadi tipsnya Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan teman Bapak Ibu untuk membuat webinar seperti ini ya, bisa mendapatkan poin 50-50. Jadi yang penyelenggara 50, yang menjadi pembicaranya 50 seperti itu. Jadi lumayan ya. Nah, kemudian membuat tutorial Assembler Edu di YouTube. Nah, itu Bapak Ibu sertakan linknya saja di sini ya. Nanti laporkan my progress-nya seperti ini ya. Nah, di sini kan ada nih approve ya, diterima ya. Nah, ada saya yang di reject di 1 ya. Ada saya di reject melaporkan anggota 400. Cuman itu di reject ya Bapak Ibu. Tidak bisa ya, karena kelipatannya bukan kelipatan 100, harus kelipatan 100. Nah, itu kemudian ini yang diterima ya. Kemudian ini cara melaporkan, submit ya. Kemudian ini masukkan linknya. Ada link YouTube tadi, masukkan link YouTube-nya. Kemudian jangan lupa di screenshot Bapak Ibu gambarnya, tapi jangan gambar yang sembarangan, gambar yang berkaitan dengan apa yang kita tulis. Gitu. Bisa screenshot YouTube-nya seperti itu boleh. Kemudian
Nah, Bapak Ibu mendaftar kode referral, cuman saat ini untuk kode referral itu yang saya berikan seperti saya berikan itu bisa menambah poin Bapak Ibu. Itu. Kalau satu orang bergabung itu 5 poin, cuman kode referral itu hanya berlaku ketika Bapak Ibu berada di posisi level di atas level 4. Nah, kalau masih di bawah level 1, kalau membuat acara itu tinggal list nama orang tersebut kemudian beserta dengan akun Gmail-nya. Nah, nanti akan dicek oleh tim dari Assembler itu. Itu mungkin untuk ininya ya, untuk laporannya. Jadi bisa Bapak Ibu mulai nih dari awal. Minimal beberapa orang dari teman-teman kita di sini bisa tergabung di dalam komunitas, minimal ya sudah masuk level 1, level 2 lah. Itu kan tidak sulit ya seperti itu. Insya Allah mudah ya. Mungkin itu Bapak Ibu. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan terlepas dari AC ini Bapak Ibu. Kami silakan. Ada? Pak Nano sudah bisa merasakannya karena gabung di komunitas AC Bapak Ibu. Pak Nano, kemudian Pak Indra sudah bergabung. Kemudian siapa lagi ya, saya lupa, Pak Edi ya, Pak Edi sudah bergabung. Ada Bapak siapa lagi ya, saya lupa ya. Ada Ibu juga, ada banyak ya. Sudah bergabung. Ayo Bu Dini, siapa misalkan ada yang disampaikan. Terima kasih Pak. Selamat wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai cara memasukkan kegiatan tadi itu dari ACE itu ya Pak ya, baru Iya. klik My Progress. Di My Progress ditambahkan ya Pak ya berarti ya. Iya. Jadi ini ya. Oke. Pak. Siap Bu. Jadi Ibu Dini nih sekarang udah mulai belum Bu Dini? Apanya ini Pak? Udah Progresnya mulai Pak? masuk ke AC ini belum ya? Udah Pak, udah bergabung di ACE, tapi saya masih belum paham ini cara progresnya ini, dan kadang saya juga masih susah membedakan mana akun ACE, mana assemblernya, jadi masih agak bingung sebenarnya saya. Bener, saya juga awal-awal juga masih bingung Bu tentang itu tuh. Cuman AC itu tentang mendapatkan untuk certified edukatornya seperti itu Bu. Jadi saat ini sudah ada 3 certified edukator yang ada di ACE ini. ACE itu kan Assembler Certified Educator ya. Untuk mendapatkan itu ya, nah itu tadi melalui progres ini yang sudah saya gambarkan ini tadi. Nah, seperti ini kan, nah, ini bisa di Bapak Ibu sampaikan. Nah, itu bisa Ibu laporkan progresnya di sini ya, di My Progress. Nah, di submit. Yang submit tadi, kemudian ini selalu meminta ini ya Bapak Ibu ya, PNG atau ini ya. Kalau yang model ini nggak bisa. Terkadang ada yang file itu yang tidak ini saya rubah dulu menjadi PDF ya. Jadi kalau saya screenshot pakai laptop kan screenshot biasa tidak pakai tambahan aplikasi itu saya tambahkan PDF baru saya ini kan. Itu sih untuk ininya. Jadi untuk waktu ke depan nanti ada ini terbaru ya. Jadi ada icon terbaru dari Assembler ya. Bukan hanya wizard, bukan hanya inverter, bukan hanya explorer, bukan hanya wizard Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu tuh akan terpampang seperti ini fotonya. Nah, seperti ini. Ada ininya. Ya, bisa di frame. Kemudian bakalan dipajang di dalam situs Assembler seperti itu. Ini kan seperti challenge Bapak Ibu. Anggap saja ini seperti challenge ya. Nah, tantangan untuk selalu maju lah membuat konten-konten seperti itu. Membuat YouTuber nih kalau hobi membuat YouTube. Kemarin saya buatkan ini Bapak Ibu. Saya membuat karya kita itu yang saya rekam itu. Nah, yang pertama dulu pernah saya rekam membuat video tutorial Assembler Edu. Nah, itu saya buatkan itu saja, itu masuk Bapak Ibu. Dapatkan 20 saya. Jadi bisa juga dengan membuat tutorial di Assembler Edu, membuat bagaimana cara login ke Assembler Edu dan lain sebagainya, itu bisa menjadi 20. Dan yang paling sering saya lakukan adalah ini.
Nah ini, membuat tulisan di blog. Karena nilainya 20, cuman mudah. Nah, saya tinggal membuka itu karena saya masih ini ya, masih belajar juga karena saya buat blog saja Bapak Ibu. Kemarin tuh kebetulan saya buat blog ya, dia blogger ya. Ya, di blogger ini saya buat ya. Nah, lihat saya. Wah, ini kan banyak nih. Saya tentang kenal assembler lebih dekat, kemudian assembler berapa di konten 1 2 3 4 5. Ya 5 kali 20 sudah 100 ya. Ya, sudah 100. Nah, ini. Nah, ini seperti ini kita kopikan ya Bapak Ibu. Pertama kita baca klik sini ya. Kemudian kita kopikan HTML-nya ini, URL-nya ini. Nah, kemudian kita upload di sini ya, upload di by progress tadi ya. Nah, seperti ini ya. Isi linknya seperti ini. Kemudian kita screenshot ini ya. Screenshot ini kemudian lampirkan di browser, kemudian submit ya. Insya Allah Bapak Ibu bisa dapat itu 20. Itu. Cuman kan terkadang kalau kita membuat webinar itu kan masih ada yang beberapa yang sudah pede, memang udah ada banyak yang memang sudah lancar kan seperti itu. Ya boleh dilaksanakan webinar. Kemudian nanti di-upgrade kemampuannya lagi pada saat AC pertemuan AC seperti itu kan ada challenge-nya seperti itu. Kemudian masih banyak nih. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu nih sudah dapat yang inverter nih, misalnya seperti ini. Pak Nano sudah dapat ini ya, sudah dapat email dari Bu Anita yang ini ya, nah, yang ini. Nah, ini dalam ini kan ada listen ya, ada apa namanya ini, listen plan. Dapat dia. Jadi kita ada tantangannya Bapak Ibu, setiap 1 bulan itu biasanya ada AC challenge-nya. Nah, ini bentuk rencana pelaksanaan ya, kegiatan kelas. Ini contohnya saja. Ini yang sudah dibuat oleh beberapa orang ya. Nah, ada beberapa orang yang sudah buat juga, ada yang boleh kita membuatnya. Nah, ini contoh seperti ini. Ini kelas 8 sampai kelas 11 bisa digunakan. Nah, RPP-nya lah istilahnya ya. Ini Bapak Ibu buat, ini kalau tidak salah mendapat nilai nih ya. Ini mendapat nilai. Nah, wah seperti ini ya. Jadi format nantinya ke depannya ini bisa digunakan lebih. Ini tinggal scan me saja. Ini bisa diganti dengan ini tinggal scan. Bisa diganti dengan QR marker juga bisa. QR marker saja ini. Nah, oke. Tinggal Bapak Ibu download. Ini kan keluar nanti di layar depan Bapak Ibu seperti itu. Nah, ini yang format kosong ini bisa Bapak Ibu nanti edit seperti itu. Nanti kita disediakan nih. Nah, di sini kita disediakan nih untuk membuat itu. Nah, ini nanti akan kalau Ibu kirim ya, nah, itu bisa mendapatkan poin juga. Cuman kalau Bapak Ibu menargetkan untuk cepat naik poin ya, karena membuat pembelajaran itu kan lumayan ini ya, lumayan perlu waktu seperti itu. Kalau saya itu perlu waktu, mungkin waktu senggang ya, bolehlah saya laksanakan seperti itu. Nah, itu untuk menambah poinnya seperti itu. Saya harapkan juga Bapak Ibu setelah ini juga tergabung, karena saya wajibkan ya, paling tidak karena saya tantangan juga dari Bu Anita, paling tidak ya udah tergabung ya. Peserta TOT itu juga wajib harus level 1 minimal ya, minimal level 1. Kalau mau melanjut, semakin Bapak Ibu masuk ke Wizard, maka akun plan Bapak Ibu akan berlaku seumur hidup. Nah, saya targetkan saya masuk ke Wizard ini, saya kejar yang akun seumur hidupnya seperti itu. Jadi bisa berlatih terus. Nah, mungkin itu Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan nih sambil kita ini sharing saja nih. Pak Erudi. Saya Pak Fadli. Oh iya Pak Edi. Ya, Edi. Saya alhamdulillah sudah masuk level 1. Jadi yang materi RPP tadi itu kita buat sendiri gitu, Pak? Iya, bisa Pak, dibuat sendiri Pak.
Cuman kalau Bapak tergantung Pak gini Pak, urgensinya gini, Bapak mau terlebih dahulu mau membuat RPP itu apakah mau ngejar poinnya atau mau ini kan RPP-nya Pak? Kalau untuk inovasi pembelajarannya boleh Pak. Cuman kalau untuk ngejar poinnya terlebih dahulu, nah itu boleh juga sebenarnya. Cuman karena poinnya itu kecil sebenarnya Bapak Ibu. Untuk poin membuat rencana pembelajaran itu kan cuma 10 kalau nggak salah ya. 10 itu berapa ya? Kalau tidak salah 10 Pak. Nah, Yang di email itu Pak, itu kita kan ada disuruh mengirim foto itu untuk apa Pak ya? itu nanti akan munculnya seperti ini Pak. Seperti di dashboard saya itu tadi, ya. Bakalan Bapak Ibu berkesempatan untuk dipajang fotonya di dalam blog di assembler itu. Itu kita kirim di mana Pak? Langsung kirim di Oh, di emailnya Pak. email itu langsung. Email Pak. Iya, dikirim email Bu Anita itu langsung atau melalui chatnya Ibu Anita. Yang grup itu Ya, ide pribadi saja. Pribadi saja. Ini foto saya Bu, ini yang Pak Edi Suherman. Kalau enggak ya di blog juga nggak apa. Ini Pak. Jadi nanti gunanya diletakkan di sini. Nah, ini kan seperti Pak Agung juga ada nih di tengah. Nah, ini seperti ini. Nanti kemudian inilah yang bakalan foto itulah yang akan terus dipajang Bapak Ibu. Atau bisa diganti, diupdate juga bisa sih. Oke, Mungkin itu. kasih Pak. Siap Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Ini Pak yang assembler Edu itu ada yang pro, ada yang gratis ya Pak ya? Kan Iya. saya pernah dapat itu ada RPP, terus temen scan itu tanpa QR Pak, tapi langsung scan gambar yang ada di RPP, terus menunjukkan reaksi-reaksi begitu Pak. Kebetulan kan kami di reaksi kimia, nah pada saat tabung reaksi itu kami scan ke sana, itu langsung di HP menunjukkan ada gelembung-gelembung gas seperti itu Pak. Berarti ini yang berbayar Pak ya? Itu ada juga yang ini Bu, karena itulah tadi keuntungannya kalau kita bisa dapat akun plan, itu juga yang berbayar juga sih Bu, itu tuh sebenarnya sih. Karena kan ada yang berbayar tuh kalau nggak salah tiga ini ya, 3 tingkatan kalau tidak salah. Seperti itu. Makanya yang di sini nih ada Bu, goodie bag namanya tuh, yang di dalam email kita itu kan langsung mendapat goodie bag seperti itu ya. Nah, seperti ini. Atau nih ya, mana ya, marketing kit roll up sticker student. Ini yang sertifikat student, voucher ya. Ini. Nah, ini. Ini kan Bapak Ibu scan ini, itu langsung terlihat ya. Kalau tidak salah. Ini. Oh, ini cuma satu ya. Ini di voucher ya. Nah, kemudian ada buku Ya, ini. ada bukunya ada Pak. Iya, kalau salah ada buku yang itunya. Cuman kayak gitu ya. Kayak hewan laut lah. Iya, hewan laut seperti itu. Itu bisa langsung itu. Kalau nggak salah. Tapi harus di print dulu kayaknya. Iya. Nggak bisa di ini laptop gitu, nggak bisa. Jadi sebenarnya kita bisa rancang gambar sendiri Pak gitu. Misalnya saya mau gambar tabung reaksi, terus gambar sendiri, terus nanti di scan pakai ini aplikasi assembler Edu, terus menampakkan seolah-olah memang hasil reaksinya tampak begitu Pak. Tampak R. Itu tadi yang kalau yang itu kan versi berbayar kayaknya Bu, yang itu tuh. Kalau selama ini kayaknya belum ada yang itu ya Pak Nano ya, kalau nggak salah ya. Kalau itu ini Pak, biasanya udah ada proyeknya sebelumnya kayak. Iya. Ada yang ini Bu, daftar yang apa ya? Apa namanya itu yang di tantangan di bawah tuh kan harus ada yang sekolah berlangganan itu ya. Iya. Itu bisa itu. Jadi dia memakai proyek yang udah ada di situ mungkin ya. Dan ditinggal. Oh, berarti bukan proyek awal gitu Pak ya? Udah ada ceritanya. Udah ada itu, udah ada yang buat, tinggal dipakai gitu. Tinggal digunakan aja. Iya.
Nggak mungkin kalau nggak ada di online-nya terus tiba-tiba muncul gitu Iya. Iya. istilahnya. Ini aja Mungkin buat proyek yang ada aset dari aplikasi sudah makan waktu banyak, Pak. Kayak ini aja Pokemon Go dulu kan tidak perlu buat kan, istilahnya tiba-tiba muncul gitu. Iya, tiba-tiba udah ada ya ya. Nggak ada, iya kan nggak ada yang buat, ya, penggunanya nggak ada yang buat gitu. Cuman kalau ini diguyur saja ini, anggap saja ini kan karena baru pertama, mungkin sebagian besar baru pertama. Cuman kalau sudah terbiasa sambil kita di sekolah nganggur gitu kan, nggak ada jam, seperti itu bisa aja nyicil pakai handphone itu buat yang menu-menu ringan lah gitu kan bisa. Iya, betul, Pak. Mm-mm. Kayak tugas tadi itu Pak, saya kerja di sela-sela jam istirahat. Bener. Kayaknya semua mengalami ini deh, Bu. Iya. Hampir sama kayaknya. Iya, Pak. Mungkin Sampai-sampai tadi siswa ngelirik itu, Pak. Heran dia karena saya latihan juga itu AR-nya di lantai terus dia ngintip. Bener. Mungkin ini ya, apa? Tapi kalau Bapak Ibu saya harapkan juga memang udah tergabung di komunitas AC itu dulu. Itu saya harapkan karena itu pengganti yang ini, yang studio. Karena nggak mungkin saya ini kan buat seperti tugas, cuman saya targetkan Bapak Ibu sudah masuk ke dalam AC itu sajalah. Ya, paling tidak Bapak Ibu setelah masuk AC itu nanti bukan dari saya yang motivasinya, cuman dari guru-guru lain banyak motivasi dari guru-guru yang lain, guru-guru hebat ya. Seperti itu. Saya mudah-mudahan ini cuma penghubung saja Bapak Ibu. Insya Allah setelah ini Bapak Ibu juga dapat ilmu yang sangat bermanfaat dari teman-teman yang hebat ya, yang sudah tergabung di AC duluan. Nah, sudah mudah-mudahan bisa juga Bapak Ibu membagikan, paling tidak dimulai dari Bapak Ibu sekalian udah membiasakan mungkin yang sesuai kontennya seperti itu. Saya lihat juga di tempat Pak Agung ya, Pak Agung sudah membuat beberapa, karena dia udah senior sih, sudah sangat lama itu Pak Agung itu gabung di dalam di dalam Assembler Edu ya. Saya lihat foto-fotonya itu sudah sangat lama, sudah bisa membuat konten-konten yang menarik ya seperti itu. Kalau kita kan masih belajar seperti itu. Mungkin itu. Oh iya, ya sama-sama Pak Indra. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat. Nah nanti RPP ini Bapak Ibu, nah itu RPP ini nanti Bapak Ibu akan dapatkan ketika Bapak Ibu di level 1. Kalau saya sudah dapat ya Pak Nano ya, Pak Ayudin, udah dapat belum ya yang template itu? Ini mau menuju level 3, Pak. Waduh, hebat. Paling tidak lanjut lagi lah itu terus. Yang penting udah bangga banget bisa ini apa istilahnya bikin art sendiri. Biasanya kan lihat di game-game aja tuh yang kayak coki-coki itu kan gimana bisa muncul kayak gitu ya. Saya ini juga pasti ini hari ini masih apa tumburan dengan apa proyek yang dari virtual reality itu Pak. Jadi saya kan sama Pak Jarnawi juga kebetulan sama Pak Mr. Jarnawi, Pak Jarnawi kan ketua wilayahnya. Jadi satu wilayah itu kan 3 kan, 3 perwakilan virtual reality. Jadi ya udah mengajukan seperti itu. Ya udah bertiga, ada satu teman lagi. Jadi satu provinsi 3. Lagi PR deadline-nya besok. Ini kenapa ya lain enggak ya Pak ya? Semua Pak, kayaknya semuanya itu semua 34 provinsi yang untuk yang ini Pak, untuk yang virtual. Tapi kalau yang assembler ini baru bergerak cakupannya ini Pak. Mungkin karena lihat pertama orang Pak, yang dia lihat itu pertama gebrakan organisasinya tuh sejauh mana. Ya kayaknya Riau Bengkulu gitu aja sih saya lihat sih. Gitu. Mudah-mudahan yang berkelain Pak, karena kemarin itu sempat pending sih, sempat lama sih. Oh iya, PR siap-siap pengimbasan Pak Padli. Itu siap. Pak Indra juga di PR ya Pak ya?
Iya Pak, benar. Oh iya. Pengimbasan itu poinnya 50, Pak. Iya. 2 kali pengimbasan saja langsung level 1 ini, Pak. Oh iya. Kalau ini ya mudah-mudahan sih nanti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ini tidak sungkan di level AC itu nanti kan bisa menghubungi Pak Wani, Pak Zatnawi, ajak kolaborasi Bapak Ibu. Jadi kalau sudah nanti Bapak Ibu masuk ke level AC itu, kolaborasi, ajari dong gimana ini ya. Ayo, saya siap juga nih sama teman-teman kalau membuat acara webinar, ayo gitu aja. Yang penting nanti bisa dapat kan seperti itu. Di samping ilmu ngajari teman-teman di sekitarnya, paling tidak pengenalan awal lah tentang webinar-webinar kecil itu lumayan kan. Saya karena itulah ya, karena motivasi juga dari seorang Mr. Z ya, karena beberapa tuntutan juga dari daerah ya. Jadi paling tidak satu daerah di kami itu sudah ada 1 orang walaupun masih belajar. Seperti saya ini kan masih belajar. Sebelumnya ini saya belum mengenal tentang assembler, tentang certified educator dan sebagainya itu belum. Semenjak saya gabung di IGI lah saya ikut pelatihan seperti persuasi seperti itu. Mungkin itu sih rahasianya. Pede aja lah pokoknya, entah gimana hasilnya yang penting pede aja lah seperti itu. Yang selalu saya ini kan paling komunitas di IGI sih seperti itu, yang di dalam di Bengkulu sih memberikan kesempatan sih untuk menjadi narasumber. Kami 100% gratis Bapak Ibu, pelatihannya gratis, kemudian berbagai ilmu gratis, cuman ya gitu, insya Allah ya bermanfaat lah walaupun hal kecil seperti itu. Ini itu motivasinya sangat di ini sih kalau Mr. J seperti itu, dan banyak lagi teman-teman yang hebat sih sebenarnya di mungkin itu untuk ininya. Saya harapkan tugas yang terakhir ini kan level yang sudah level 1 ya alhamdulillah. Yang selanjutnya yang Bapak Ibu yang lain harus ke level 1 ya, sebagai pengganti nih, karena yang Assembler Studio belum bisa kita coba nih. Saya juga masih gimana ya, nanti saya uploadkan tutorial saja deh yang di pihak Assembler kan ada nih TOT, jadi saya kasih saja Bapak Ibu, itu paling tidak lebih ini ya, mengenal waktu-waktu senggang saja. Jadi itu Bapak Ibu. Nah untuk level 1 itu targetnya seberapa lama kira-kira Bapak Ibu? Butuh waktu berapa lama untuk masuk level 1 kira-kira? Sebagai target lah. 1 minggu cukup ya? Wow. Yang Jangan penting apa? Bisa lebih cepat Di sebenarnya. upload itu kan belum tentu keterima semua, Pak. Ya, Di upload aja semua, Bu. satu hari, 1-2 hari bisa Bu. 1-2 hari. gitu, Pak. Kata Pak Edi 1-2 hari. Mulai malam ini Bapak Ibu screenshotkan tugas itu udah langsung Bisa. masuk. Iya. Iya. Screenshot tugas mana, Pak? Yang diberikan Pak Padli gitu. Yang tadi ditabungkan. tantangan. Yang ini. Ini saya bagikan saja deh, nanti saya bagikan deh yang ininya, pedomannya. Yang penting punya akun Facebook gitu. Iya, pokoknya update saja deh, pokoknya tentang Ya. assembler. Ini Bu, saya akan Assembler. mendukung Bapak Ibu di sini kalau membuat komunitas silakan share di pelatihan itu. Kita saling mendukung saja nih. Kalau kita ada yang buat nih, saling mendukung. Paling tidak ya join seperti itu. Paling tidak dari komunitas ini kan sudah ada sekitar kalau istilahnya 60 sekianan, 60. Kalau yang terdaftar di Classroom itu sekitar 80. Cuman kalau semua itu bergabung, nah bayangkan Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah tinggal menambah 20 orang lagi, Bapak Ibu sudah dapat 100 poin. Waduh, hebat ya. Hebat. Jadi simbiosis mutualisme harusnya seperti itu. Silakan saja nanti kalau sudah mau mulai untuk membuat komunitas, silakan di-share di grup webinar atau grup di pelatihan atau di Facebook, share lah. Tujuan kemudian bahasa marketing Bapak Ibu. Nah ini yang terakhir nih. Saya kalau ingat bahasa marketing ya. Bahasa marketing itu saya belajar dari Mr. C juga seperti itu. Membuatlah personal diri kita ini ya. Daya jual kita itu ada seperti itu. Yang pertama seperti ini, kata-kata di Facebook.
gratis ribuan template. Ya, gratis ribuan template dapatkan di sini. Cuman tetap dibagikan seperti itu. Cuman cara yang pertama adalah dihubungkan dulu ke Facebook. Kan saya kemarin muter-muter itu, Bu. Meminta Bapak Ibu sekalian kan sebagian ada yang muter-muter tuh. Saya hubungkan dulu di Facebook. Silakan infonya di Facebook nih. Saya habis di Facebook, di grup nih, sudah mereka masuk. Nah, ini berikutnya linknya. Linknya ada di Telegram. Saya gabungkan di Telegram. Nanti ambil di sini ya. Nah, pasti ya mereka itu nanti akan mengunjungi dulu yang Facebooknya. Setelah mereka kunjungi Facebooknya, mereka akan mengunjungi Telegram Bapak Ibu. Buat channel di situ Bapak Ibu. Mulai membuat channel, membuat brand, kemudian di situ masukkan PPT atau PPT template, Bapak Ibu punya apa di situ, nah, itu mulai dibagikan di situ. Cuman harus melewati dulu namanya Google dari Facebook Group, Bapak Ibu. Kalau sudah masukkan Google Group, nah, insya Allah daya tarik utama dapatkan ribuan template gratis. Itu saya share seluruh grup yang ada di Facebook. Insya Allah ya. Seperti itu. Walaupun ya karena saya baru mulai brand seperti itu, saya baru mulai Bapak Ibu. Jadi belum ada ini sih. Kalau Mr. Janawi sekali klik itu sudah dapat beberapa ini, seperti itu. Udah beberapa masa karena udah lama. Seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu sekedar ilmunya, ininya paling tidak sama-sama kita belajar di sini, menambah juga Bapak Ibu tambah ini ya. Tambah ini. Kalau ada kendala Bapak Ibu tentang AC naik levelnya, silakan disampaikan kepada saya nanti di melalui chat atau melalui forum pelatihan WA ya. Saya kasih waktu seminggu lah ya. Mungkin ada beberapa yang kendala. Kalau yang lancar, insya Allah saya sudah berguyur untuk memeriksa sekitar hari Minggu lah ya. Saya periksa mulai. Karena besok full kuliah Bapak Ibu. Saya masih kuliah S2 insya Allah ya. Mudah-mudahan cepat selesai. Ya. Amin. Mungkin itu Bapak Ibu. Ada yang tanyakan kembali? Kalau ada yang tanyakan silakan. Ada tugas baru di Google Classroom nggak Pak? Tugasnya itu. Tugas yang terbaru adalah bergabung ke level 1. Itu saja. Oh. Karena pengganti, karena nggak mungkin Bu, saya kasih tugas karena sebelumnya memang ada nih tugas. Cuman karena saya ini jaringan juga lola, nggak mungkin lah Bu saya kasih tugas seperti itu kan. Beban juga dari saya kan. Jadi biarlah Bapak Ibu masuk ke komunitas AC itu. Nah, Bapak Ibu dapat pengetahuan baru, dapat ilmu baru. Nah, saya senang, Ibu senang, assembler senang, dan lain semua senang untuk perbaikan pendidikan di Indonesia lah tentunya. Dan supaya berkelanjutan. Jadi bukan cuma sampai di sini, Bu. Iya, benar. Jadi nanti kalau masuk ke itu apa? Yang grup itu di situ ada bukan master apa namanya, Pak ya? Nanti saya belajar sama Pak Yano, Pak Edi. Di situ kan bisa nanya kapan aja gitu. Apalagi ada Bu Anita. Info update-nya selalu ada Bu di situ. Ya. Apapun selalu akan dilayani dengan Bu Anita itu ya. Bahkan sempat pernah yang merasakan itu webinar yang pertama ya. Saya nggak nyangka Ibu Anita itu akan bakalan datang pada saat webinar saya pertama itu, memberikan rasa sambutan, mendampingi 100% pada saat webinar. Dari awal sampai akhir. Karena yang menggerakkan assembler itu ya bisa dibilang baru-baru ini itu bergerak ya karena Pak Jarnawi paling tidak kontribusinya, kemudian beberapa kawan-kawan yang lain itu makanya dia support agar assembler ini terkenal seperti itu. Pak, Ya, Edi. webinar yang pertama mohon linknya kalau ada rekodnya di share di grup, kemudian kalau ada fotonya di apa biar jadi tugas kita juga gitu. Oh, yang ini Bu. Yang pertama. Yang pertama itu ya. Oke, Pak. Ada saya update Pak di ini Pak di Facebook Pak. Saya selalu update kegiatan saya sudah melaksanakan ini itu. Oke Pak. Ya, siap. Nah, ada satu lagi nih. Kalau Bapak Ibu melaksanakan webinar Bapak Ibu, tidak usah banyak-banyak, ya. Pesertanya, saya kan pede nih, 3 kali webinar, pesertanya 100, ya. Misalnya 100, walaupun yang datang yang daftar yangnya 100, tapi yang datang kan 50. Cuman kan berapa kali saya ngadakan webinar? 3 kali kan Bapak Ibu.
Nah, 3 kali itulah webinar, jadi 150 saya poinnya. Ya, cuman rutin saja mengadain webinar seperti itu gitu. Walaupun pesertanya ya targetlah minimal ya 50 lah pesertanya. Jangan sampai ngadain webinar cuman pesertanya di bawah 50 kan gitu. Mungkin itu sih. Ajak pertama Bapak Ibu kalau sulit kolaborasi dengan temannya Bapak Ibu. Bisa dengan insya Allah kalau ada waktu juga banyak nih sebenarnya orang-orang hebat di sini Bapak Ibu, bisa ajak kolaborasi seperti itu. Saya yakin bisa lah seperti itu. Nah, mungkin itu karena juga di sini di Lebong ini khususnya kendalanya adalah sinyal Bapak Ibu. Makanya mungkin hanya beberapa guru yang di Lebong ini yang ikut karena yang pertama ya keterbatasan sinyal dan juga kota. Lagian nanti insya Allah ke depannya saya akan door to door ke komunitas seperti KKG, itu kita menyampaikan kegiatan Assembler Edu itu bisa dapat poin. Asalkan kita direkam. Ya, paling enggak kita minimal foto dan rekam. Saat kumpul di dalam sekolah aja Bapak Ibu. Di sekolah itu Bapak Ibu sampaikan tentang Assembler Edu, yaitu insya Allah sudah dapat poin ya. Poinnya walaupun di situ tidak ada tertulis menyampaikan itu ke dalam ke rekan-rekan guru, ya tetap dapat poin Bapak Ibu. Poinnya itu memang tidak terdaftar, cuman Bu Anita sempat bilang insya Allah tetap dapat poin dari saya. Seperti itu. Pokoknya mengkomunikasikan tentang assembler aja udah dapat poin. Seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan tambah semangat, mudah-mudahan tambah ini ya, Pak Indra ya. Oh iya, Pak Padi izin bertanya. Iya. Jika kita mengadakan webinar, kemudian ada permintaan dari peserta untuk mendapatkan sertifikat, itu bagaimana Pak? Ini, kalau yang webinar karena kebetulan saya ini kan ketua IGI ya, jadi saya mengatasnamakan dari organisasi itu, seperti itu. Nah, cuman kalau AC nanti bisa ditanyakan, saya tanyakan deh, karena paling tidak kalau webinar, misalnya webinar itu enaknya menggandeng dengan komunitas apa gitu Bapak Ibu. Seperti yang dilakukan Pak ini ya, yang di Riau itu kemarin tadi. Jadi MKKS, mengatasnamakan MKKS seperti itu. Jadi lebih ini Bapak Ibu untuk melaksanakan webinar. Atau kalau personal sendiri itu bisa membawa trainernya ya. Trainer kalau tapi sudah harus paling tidak sudah masuk level gitu, sudah ada levelnya seperti itu. Mungkin itu Pak Indra. Ya, baik. Terima kasih Pak. Dibahasakan Pak Indra, lebih awal ikut. Pak Indra. Webinar ini tidak ada sertifikatnya. Iya. Iya. Level 1 nanti dapat Pak. Ya. Kalau Bapak level 1 dapat nanti. Iya. Dari Bu Anita. Iya. Pak Indra ikut ini Pak, Super Quizzes ya kemarin ya? Iya Pak, alhamdulillah selesai. Yang batch berapa Pak? Saya batch 3 Pak. Oh, sudah pengimbasan Pak? Saya sudah 5 kali. Oh, gitu. Saya kemarin Pak udah daftar 3 kali ya. Saya batch 1, batch 2, batch 3 belum juga tembus. Saya dengan Mr. J, jadi pas ketemu Mr. J, gimana tembus? Tidak. Kemudian itu ada triknya Pak itu? Hah? Ada triknya? Iya, saya udah dikasih sama ini Pak Umar. Jadi kan saya ikut yang ini pelatihan 32 jamnya. Iya. Ya, saya paksakan untuk ikut, paling tidak saya tahu tentang fisis. Jadi saya bayar dengan Pak Umar itu 130. Saya dapat kaos, kemudian saya dapat ilmunya kan langsung, karena pesertanya terbatas Bapak Ibu. Kemarin itu saya cuma pesertanya 5 orang apa 7 orang ya kalau nggak salah. Jadi seperti privat digandeng sama Pak Umar itu. Jadi hebatlah, mantap Pak Indra. Masih belajar Pak. Siap, kalau tidak dari mulai sekarang kapan lagi Pak? Benar Pak. Benar. Semoga ini Bapak Ibu komunikasi kita juga mudah-mudahan bisa lancar. Kalau ada pelatihan, Bapak Ibu melaksanakan pelatihan apa, ya mudah-mudahan saya juga bisa belajar ngikutin ya.
karena saya juga belum belajar, jadi sama-sama kita sharing. Dan mudah-mudahan ya bisa sama-sama follow yang akun Facebook ya. Nah, jadi pertemanan Facebook juga bisa diinikan, bisa di like ya, atau diminta pertemanan, nanti akan saya confirm ya, seperti itu. Mungkin mudah-mudahan tetap kekerapannya tetap ini ya, tetap jalan. Oke, mungkin itu saja. Ada yang tanyakan lagi Bu sebelum saya ini, karena udah jam 10 kurang. Saya rasa tidak ada ya, sudah semua saya inikan, ya mungkin ya PR-nya ya studio karena ini tadi problem. Mudah-mudahan next time intinya tidak jauh beda lah dengan aplikasi-aplikasi yang lain lah, aplikasi Assembler Edu yang versi web dan juga Assembler versi APK. Oke, untuk terakhir Bapak Ibu, kita dokumentasi Bapak Ibu, paling tidak nanti akan saya share, kemudian paling tidak Bapak Ibu bisa melaporkan itu, bisa dapat 10 poin ya. Gitu. Oke, 1 ya. 1. Oh, sudah ada yang moto nih. Sudah dimoto. Oke. Sudah. Ada lagi yang mau buka? Nah, seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu yang bersedia buka, kami silakan. Oke, 1, 2, 3 ya. Oke, sip. Oke, saya bagikan. Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk waktu 2 hari ini. Mohon maaf kalau penyampaian saya karena masih belajar, ya perlu banyak belajar lagi dari para senior di sini. Mudah-mudahan saya punya beberapa teman hebat di sini kan. Nah, ada Pak Herudin, ada Pak Nano, ada Bu Dini, ada Pak Indra, kemudian yang lain Pak Rido dan lain sebagainya di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan ada Pak Romeo Putra ya, Pak Indra dari Lebong juga ini Pak Romeo Putra. Kemudian Pak Edi Suherman ya, mudah-mudahan suasana ini tetap bisa berkomunikasi lebih lanjut. Mungkin itu saja Bapak Ibu, nanti akan saya informasikan untuk sertifikat 32 jamnya setelah Bapak Ibu melaporkan progres Bapak Ibu untuk level 1-nya seperti itu. Nanti akan saya munculkan di dalam classroom. Mungkin itu saja. Jadi saya batasi waktunya seminggu ya Bapak Ibu ya untuk ini. Insya Allah setelah 1 minggu itu saya cek sudah ini, langsung saya kirim sertifikat 32 jamnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fadli. Ya, Terima kasih Pak Fadli atas layannya. Pak, mohon maaf.